Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya kamu, menganiaya aku, mereka juga telah menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan anak-anak kami yang terkasih, selamat malam bagi kita semua. Terima kasih telah menyempatkan waktu kita untuk hadir dua lingkungan pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini, sebagaimana Injil yang kita renungkan, bagaimana Yesus hendak meneguhkan hati para muridnya untuk tetap berpegang teguh mewartakan Injil Tuhan menjelang hari-hari kenaikan Tuhan. Keteguhan hati Bapak Ibu bisa kita refleksikan melalui ada sebuah cerita tentang seekor rusa betina yang hendak melahirkan anaknya. Jadi di suatu hutan itu ada seekor rusa betina yang hendak melahirkan anaknya, dan rusa ini mencari tempat yang mungkin sesuai lah secara firasat daripada hewan di mana dia hendak melahirkan, seperti itu. Jadi dia menyeberang sungai dan sampailah pada satu tempat. Ketika dia sampai di tempat itu, tanpa mungkin diduga, datanglah kilat dan gemuruh, seperti itu. Dan kilat dan gemuruh ini saking kuatnya menimbulkan percikan api dan membakar ranting-ranting kering, daun-daun kering yang ada di sekitar rusa betina ini. Kemudian setelah itu rusa ini menoleh ke kiri dan dia melihat di situ ada seorang pemburu yang juga sudah siap dengan panahnya untuk memanah rusa ini, kan seperti itu. Dan kemudian dia menoleh ke kanan, di sebelah kanannya juga ada seekor singa yang sedang kelaparan, yang juga siap untuk memangsa dia. Jadi dalam posisi seperti itu tentulah kalau kita bayangkan rusa ini tidak ada jalannya lagi untuk dia selamat, kan seperti itu. Kalau dia misalnya terjun ke air, mungkin dia akan tenggelam. Kalau tenggelam dan mati, kan seperti itu. Kemudian kalau dia misalnya lari atau kemana, pasti akan kena tembak juga ataupun kena panah juga sama pemburu itu, ataupun dikejar singa tadi, kan seperti itu. Jadi dalam kondisi seperti itu, apa yang dilakukan oleh
rusa betina ini. Jadi yang dilakukannya di situ, dia hanya fokus untuk melahirkan anaknya di situ. Jadi dia tidak lagi mempedulikan kiri kanan ataupun apa yang mengancam dia, tapi dia hanya fokus untuk melahirkan anaknya dengan selamat. Dan ketika itu yang dilakukan oleh rusa betina ini, guruh dan kilat tadi semakin kuat, sehingga mengganggu konsentrasi daripada si pemburu. Sehingga ketika dia melesatkan panahnya, yang tertembak itu bukan rusanya, tapi malah singanya seperti itu. Singanya yang kena tembak oleh si pemburu ini. Nah, kemudian karena kuatnya petir dan juga gemuruh tadi, juga si pemburu tadi tidak jadi untuk memburu si rusa ini. Dan bersama dengan itu juga datang hujan, dengan guruh petir tadi datang hujan, sehingga padamlah semua api yang sudah muncul tadi seperti itu. Nah, dengan demikian si rusa tadi menjadi selamat melahirkan anaknya, karena dia tidak terganggu dengan apapun yang di sekitar dia, tapi dia hanya tahu tujuannya ke situ adalah untuk melahirkan anaknya seperti itu. Jadi ini hanya sebagai ilustrasi kita, Bapak Ibu, bagaimana juga mungkin banyak gangguan ataupun tantangan ya, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu, katanya. Karena memang kalau kita di dunia ini, ya selalu kita jumpai sifat-sifat keduniaan itu, misalnya seperti adanya kebencian, ketidakpedulian, kemudian juga mungkin ada saling menyerang, fitnah seperti itu. Nah, jadi itulah yang sering kita jumpai di dalam dunia. Bagaimana ego kita, kemenangan kita itu ataupun diri kita itu bisa kita tonjolkan tanpa mempedulikan yang lain seperti itu. Nah, jadi sabda Tuhan tadi bahwa juga seorang hamba itu tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jadi Yesus sendiri juga Bapak Ibu mengalami hal yang sama ya. Kan masih baru kita merenungkan kisah sengsara dalam masa ataupun dalam Jumat Agung ya. Baru kita renungkan bagaimana Yesus itu yang selama hidupnya dia tidak berbuat cela ya. Dia berbuat kebaikan, menolong orang, kemudian juga menyembuhkan yang sakit. Juga mungkin dia memberi makan banyak orang seperti itu. Dan juga mengarahkan orang supaya berbuat baik. Tapi nyatanya apa yang diterima Yesus? Kalau kita bayangkan zaman sekarang seperti Yesus, dan juga dia melakukan hal kebaikan, kemudian yang sebaliknya yang menjadi tanggapan orang kan seperti itu. Bahkan dia dituduh menghujat Allah. Dasar itulah kemudian para tua-tua Yahudi itu memfitnah ataupun sampai dengan Yesus dijatuhi hukuman mati. Tapi apa yang dilakukan Yesus dengan kebencian yang ditunjukkan kepada dia? Adakah dia melawan seperti itu? Tidak ya. Dia tidak membuka mulutnya sedikit pun terhadap itu. Tetapi tentunya dia sudah berdoa, sudah tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Bahwa dengan cara itulah orang akan sadar bahwa Tuhan itu adalah benar-benar anak Allah seperti itu. Kenapa? Dengan kematian Tuhan bangkit, dan dengan kebangkitannya dia mengalahkan dosa dan juga maut dan mengalahkan dunia tadi. Nah, jadi orang kan berasumsi banyak hal tentang Yesus masa dia hidup. Tetapi ketika dia sudah bangkit, baru orang sadar bahwa ternyata dia adalah benar-benar Tuhan. Jadi melalui sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini Bapak Ibu, tentunya kita juga bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh Rasul Santo Paulus dalam bacaan pertama tadi. Tadi yang dilakukan, mereka itu benar-benar mengikuti apa yang diperintahkan atau diajarkan oleh Roh Kudus kepada mereka dalam berkarya. Begitu ya. Tadi misalnya ada mereka tidak diperbolehkan ke Asia misalnya.
Ataupun ada tadi muncul dalam mimpi ketika ada seorang Makedonia datang ke dalam mimpinya. Itu menjadi petunjuk bahwa Tuhan mengutus mereka juga ke Makedonia untuk mewartakan Injil seperti itu. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya tuntunan Roh Kudus yang mereka dengarkan, sehingga pewartaan Injil yang mereka lakukan di berbagai hal menjadi berhasil. Banyak juga yang percaya kepada Tuhan, bertambah-tambah umat yang mengikuti, bahwa Tuhan Yesus Kristus juga sudah mengalami hal seperti itu. Dan juga kita dalam menghadapi masalah, tentunya juga kita harus dengan cara pandang yang berbeda ya. Nah, mungkin dengan melihat bahwa masalah itu akan menjadikan kita lebih kuat, seperti itu, lebih dewasa di dalam iman. Kan sering seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita ketika menghadapi suatu masalah, dan dalam menyelesaikan masalah ini kita menyadari sungguh-sungguh bahwa masalah itu terpecahkan karena kemurahan Tuhan, seperti itu. Nah, jadi karena itu kita menjadi semakin yakin, semakin percaya bahwa Tuhan menyertai kita, dan semakin mantaplah langkah kita untuk terus untuk mewartakan ataupun mengikuti Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Jadi sama halnya seperti kalau kita bayangkan seperti nelayan ya, di tengah laut itu kan tentunya banyak tantangan dihadapi oleh nelayan ini. Ada badai, topan, angin sakal seperti itu. Nah, tetapi dengan itulah nelayan ini akan semakin tahu untuk bagaimana caranya menghadapi itu. Semakin kuat dia, kan seperti itu. Nah, jadi begitulah Bapak Ibu, tentunya kita sebagai pengikut Yesus di dalam kita menghadapi persoalan-persoalan hidup, kita juga harus tetap mendengarkan Roh Kudus. Kemudian juga tetap yakin bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberikan yang terbaik bagi kita. Perlu kesabaran, perlu doa yang kuat, sehingga dalam persoalan-persoalan masalah kita dapat kita atasi, sehingga kita menjadi pemenang di dalam kehidupan untuk mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan. Amin.